warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosia Stuti. Pasti kalian yang sudah nonton video sebelumnya sudah tahu perkenalan saya atau sudah mengenal saya. Tapi sekarang saya akan memulai perkenalan lagi bagi yang belum dikenalkan. Karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak tahu. Perkenalkan, nama saya Rosia Stuti dari program Studi Psikologi Unisa Yogyakarta dengan nomor NIM 20 10 80 10 51. Nah, di sini di tugas ini saya akan menyampaikan materi mengenai iman, ilmu, dan amal. Nah, di materi ini saya akan membahas semua satu persatu dari materi ini. Jadi jangan lupa simak penjelasan saya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai iman. Iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungannya dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan dan kesempurnaannya itu diikrarkan secara lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan. Apabila seseorang mengakui dengan hatinya tentang keberadaan Allah tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna, sebab ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang. Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Mengenai penjelasan ayat tersebut tadi, yaitu bila kita ingkar kepada Allah, maka akan mengalami kesesatan yang sangat nyata. Orang yang sesat tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, beriman kepada Allah sesungguhnya adalah untuk kebaikan manusia. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai ilmu. Ilmu berasal dari kata kerja alima yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jamaknya adalah ulum, artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi ilmu merupakan aspek teoritis dari pengetahuan. Dengan pengetahuan, manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia mempunyai ilmu tapi miskin amalnya, maka ilmu tersebut menjadi sia-sia. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa ada persyaratan ilmiah sesuatu. Dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu yang telah ada lebih dahulu. Secara umumnya, ilmu pengetahuan adalah diperoleh melalui wahyu, panca indera, akal, dan intuisi atau ilham.
Jadi kan tadi secara umum pengetahuan itu diperoleh melalui wahyu. Nah, wahyu itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya yang dipilih dari kalangan hambanya dengan secara sulit dan rahasia. Tidak dapat dinafikan bahwa wahyu adalah sumber pengetahuan yang penting yang telah disampaikan Allah kepada manusia. Sama halnya disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW atau para nabi terdahulu. Wahyu juga terasa kepada segala ilmu, karena di dalam Al-Quran terkadang berbagai jenis ilmu pengetahuan yang amat diperlukan oleh manusia. Selanjutnya, penjelasan mengenai panca indera. Panca indera itu seperti sentuhan, ciuman, penglihatan, pendengaran, atau deriah rasa yang merupakan ilmu pengetahuan yang utama dan amat berguna bagi manusia untuk berinteraksi sesama manusia dan alam sekelilingnya dengan mudah dan betul. Kesemua panca indera ini merupakan satu cara untuk mendapat ilmu pengetahuan melalui beberapa percobaan dan pengalaman yang berulang-ulang. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah mengenai akal. Akal yaitu adalah yang bisa membedakan antara manusia dan hewan, di mana manusia diberikan akal oleh Allah untuk berpikir secara kreatif. Akal ini merupakan sumber utama pengetahuan manusia. Nah, dengan akal ini manusia juga dapat membedakan antara baik dan buruk. Firman Allah dalam kitab yang paling suci dan dalil-dalil hadisnya banyak menceritakan kepentingan mencari ilmu supaya manusia senantiasa berpikir ke arah kebaikan dan tidak terpisah dari akidah Islam. Sabda Rasulullah SAW, selagi mana kamu berpegang pada Al-Quran dan hadis, maka kamu tidak akan sesat. Materi yang saya akan bahas yang selanjutnya yaitu mengenai amal. Amal secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Nah, sedangkan soleh itu berarti yang baik atau yang patut. Nah, menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah. Sebagian ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Dan baik maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Misalnya, pengembangan sains akan memberikan kemudahan dalam lapangan praktis manusia. Demikian juga pengembangan ilmu-ilmu sosial akan memberikan solusi untuk pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Islam memandang bahwa amal soleh merupakan manifestasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan sekedar keyakinan, melainkan amal soleh yang mengejawantahkan keyakinan tersebut. Amal soleh menegaskan prinsip-prinsip keimanan dalam serangkaian aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal soleh yang tanpa keimanan akan menjadikan perbuatan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sebagai contoh, orang yang dalam kesehariannya suka memberi bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan tetapi tidak dilandasi dengan keimanan,
kepada Allah, maka perbuatan tersebut tidak mendapat nilai atau balasan dari Allah. Jadi, syarat-syarat sahnya sebuah perbuatan kebaikan seseorang antara lain. Yang pertama, amal soleh harus dilandasi niat karena Allah semata. Yang kedua, amal soleh hendaknya dikerjakan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, amal soleh juga harus dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan-hubungan antara iman dan ilmu. Iman dan ilmu ini memiliki keterkaitan hubungan, yaitu beriman berarti meyakini kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, kita harus memahaminya terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Cara memahaminya adalah dengan selalu mempelajari agama Islam. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Hubungan yang selanjutnya yaitu hubungan antara iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu pada dalam bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amal keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang mewujudkan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, hubungan antara amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal boleh lurus dan boleh berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan baik yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Yang kedua yaitu jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal, karena mereka saling keterkaitan antara ilmu dan amal. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan antara ketiga tersebut, antara iman, ilmu dan akal, yaitu hubungannya yang terperinci secara terperinci dalam Islam antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Maksudnya Islam ini adalah agama wahyu yang mengantar sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6,
Jadi dia berorientasi terhadap 6 rukun iman. Sedangkan ilmu dan amal ini berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengalamannya. Jadi yang keduanya tadi, antara ilmu dan amal itu mereka memiliki fungsi atau berorientasi pada rukun Islam mengenai tata cara ibadah atau dalam pengalamannya. Jadi sekianlah video penjelasan saya tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang menonton video tadi dan bagi yang menyimaknya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan atau dalam penjelasan yang kurang jelas atau seperti apa. Saya minta maaf karena begitulah cara saya menyampaikan. Jadi sekianlah video dari saya ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.